bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum Dr. Abiyudah qala sayyidina al-arif billah bin Athaillah Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa maddana bi madalil wafir fid darain amin. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau berkata, lidh-dhahir janabatun tamna'uka min dukhuli baitihi wa tilawati kitabih walil batini janabatun tamna'uka min dukhuli hadratihi wa fahmi kalamihi wa hiya al-ghaflah. Kata beliau, sebagaimana kita ini secara zahir, tubuh kita ada hijab yang dinamakan janabah, yaitu ketika seseorang mengalami hadas besar, maka dia dinyatakan orang yang junub, maka sekarang dia dilarang atas masuk ke dalam area yang suci, yaitu masjid. Bahkan dilarang juga bagi orang junub untuk tilawatul Quran, lisannya mengucap daripada ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, sebagaimana zahir kita ini ada janabah yang mencegah daripada masuk ke masjid, daripada ngaji, maka batin kita ini pun juga ada yang dinamakan janabah, juga bisa junub. Yang kalau batin ini junub, maka dia akan dilarang untuk masuk kepada hadratullah, mendekat kepada Allah, dan dia terhijab daripada memahami kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau junubnya zahir, kita tahu ada 6 sebab daripada sesuatu yang mewajibkan mandi. Namun kalau junubnya batin ini karena sebab apa? Al-ghaflah, yaitu lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu al-ghaflah? Al-Jurjani beliau menyatakan, ghaflah adalah mutaba'atun nafs ala ma tashtahi. Ghaflah adalah selalu mengikuti hawa nafsu atas apa yang ia inginkan. Mau apa wain? Iya. Makanya para ulama, para kaum sholihin zaman dulu itu ada yang meninggalkan, karena ada lagi banyak yang meninggalkan hal-hal yang sebetulnya boleh, cuman mereka tinggalkan semata-mata untuk melemahkan bahkan mematikan hawa nafsunya. Misalnya pengen air es, kan seger ya air es, minum dingin seger siang-siang, ya diminum. Kenapa? Supaya hawa nafsunya ini lemah gitu loh. Ternyata hawa nafsunya ini nggak se-ngefek itu. Ada yang tidak makan nasi, ada yang tidak makan daging beberapa lama, semata-mata untuk melemahkan hawa nafsunya. Adapun ghaflah itu ketika seseorang selalu mengikuti, pengen ini ya, pengen ini ya, pengen ini ya. Lah ini harus dilatih sebetulnya. Sehingga dari hal yang sekecil apapun, pengen ngopi misalnya belajar sesekali, ditahan, tidak ngopi. Pengen coklat misalnya, ditahan dulu. Dari hal-hal yang kecil. Karena ghaflah ini ketika terus-menerus akan membuat orang lalai dari Allah, maka sebuah hati daripada manusia itu akan jadi junub, sehingga dia sulit untuk merasakan lezatnya ibadah, dia pun sulit untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita lihat bagaimana itu para ulama terdahulu, wah, pemahamannya dalam Al-Quran itu luar biasa. Di antaranya Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail. Beliau ini seseorang yang memperindah malam-malamnya dengan ibadah. Beliau ini tilawah Al-Qurannya luar biasa. Di antaranya pernah sebuah malam, beliau, di antara ayat yang beliau baca adalah firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Mereka yang beriman sama Allah, amalnya baik, amal soleh, Allah akan memberikan wud kepada dirinya. Nah, wudda ini apa? Wudda ini secara bahasa adalah kasih sayang. Namun beliau selalu mengulang itu. Ya, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Setiap kata wudda itu menunjukkan arti yang berbeda lagi. Representasi kasih sayang Allah berbentuk ini, semakin besar, semakin dahsyat, semakin besar.
Itu sampai masuk waktu subuh. Jadi pemahaman dalam firman Allah ini terbuka begitu lebar, begitu luas, sehingga semakin kenal sama Allah, semakin dekat sama Allah, semakin jatuh cinta. Tapi itu akan tertutup dengan ghaflah tadi itu. Waliyatubillah min dzalik. Maka gimana terus caranya mengendalikan? Kata beliau, fa idza talabatin nafs asyahwat faljumha bil jami syara. Kalau hawa nafsumu itu mulai minta kepada syahwat, maka kamu ikat dengan ikatan syariat. Ini Pak, sampean utang misalnya, tidak apa-apa, langsung cair hari ini. Tapi riba. Wah, tergiur ini. Waduh, ini kalau saya ngambil ini, bisnis saya bisa lancar. Secara logikanya ya, secara hitung-hitungan duniawi. Tapi kemudian dibayangkan, diingatkan, Allah Ta'ala menyatakan perang bagi orang yang bermuamalah dengan riba. Fa'adzanu biharbi minallahi wa rasulih. Wah, daripada saya dimusuhi Allah, dibenci Allah, sampai redaksinya Allah menyatakan perang, mending saya berusaha semampunya dulu, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Faljumha bil jami syara. Nanti mau belok ke sini, mau belok ke sini, diukur ini sesuai dengan syariat apa enggak ya? Famisaluha kadabah. Permisalannya seperti kalau kita menunggangi kuda. Idza malat li zar'i ghairik. Kalau kuda itu kok cenderung mau makan rumputnya orang, atau sapi misalnya, kalau dia mulai mau makan sapinya orang, faqaddil absar an maliha ilal mustahsanat. Maka belokkan, jangan sampai memakan rumputnya orang. Jadi bagaimana kita itu berusaha belajar setiap harinya untuk mengendalikan nafsu kita ini. Ya. Maka tutuplah matamu daripada kecenderungan atas hal-hal yang terkesan terlihat indah, namun fana di atas dunia ini. Wal gulub an mailiha ila syahwat. Tutuplah hati ini daripada kecenderungannya terhadap syahwat. Syahwat ini memang sifat manusiawi ya, yang Allah Ta'ala berikan. Tapi tinggal bagaimana kita menyalurkannya kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Waliyakun qalbuka ma'muran ala dawam. Jadikanlah hatimu itu selalu makmur untuk seterusnya. Jadi nggak gelap, diterangi. Dengan apa? Dengan taat sama Allah dan mengendalikan syahwat tadi itu. Walhaq subhanahu wa ta'ala ikhtara lihadratih man yasluhula. Karena Allah Ta'ala itu memilih secara khusus siapa yang diizinkan dekat bersamanya, yaitu orang-orang yang pantas. Adapun orang-orang yang dirasa tidak layak, ya maka Allah Ta'ala biarkan, gak Allah izinkan lebih mendekat. Famisaluhum kal abid yu'raduna 'alal malik. Analoginya itu, permisalannya seperti ada beberapa budak yang disodorkan kepada seorang raja untuk menjadi budaknya raja, dalam arti budak istana. Berarti lain kelasnya, sekalipun statusnya sama-sama budak di istana ini pakaiannya lain, bagus, makanannya enak, dimuliakan. Faman akhadhahul malik azza. Siapapun yang dipilih, oh ini bagus, ini orangnya rapi misalnya, disiplin, diambil sama raja. Oh ini. Barang siapa yang kemudian diambil oleh raja ke dalam istana, azza, dia akan menjadi mulia. Wa man lam yasluh baqiya lira'iyah. Tapi kalau beberapa orang yang nggak dipilih, ya sudah, berarti dikembalikan sama raja, dimiliki oleh orang-orang yang biasa tadi itu. Nah, jadi ghaflah ini sesuatu yang muncul memang karena ketika seorang tidak adanya bertafakur tentang akhirat. Diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kitab-kitab yang aku turunkan itu telah menjelaskan tempat yang akan kamu datangi setelah kematian. Maka bagaimana mungkin mata kok bisa tidur terlelap atas hal ini? Kok gak memikirkan? Atau bagaimana orang bisa merasakan lezatnya hidup secara total? Nah, seandainya bukan karena adanya kelalaian ini, wahai Musa,
atau karena kerasnya hati. Jadi karena adanya ghaflah atau karena kerasnya hati, orang akan merasa seolah-olah hidup selama-lamanya di atas dunia ini tanpa merasakan atau tanpa memikirkan apa yang dipikirkan oleh mereka para kaum sholihin. Padahal Allah Ta'ala sendiri menyatakan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu, khawatirlah kamu atas suatu hari yang kamu akan pulang pada hari tersebut kepada Allah. Dalam firman yang lain, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhanmu, kami bakal tanya kepada mereka satu persatu semuanya atas apa yang telah mereka perbuat. Jadi al-ghaflah tadi itu menjadikan seseorang kurang memikirkan bagaimana masa depan akhiratnya. Kadang sebagian orang itu memiliki pemikiran misalnya seperti mengingat, ya, ada kalanya mengingat kematian, kemudian misalnya dengan berziarah kubur misalnya. Mereka akan berpikiran, jangan wis nanti sumpah ingat mati, nanti sumpah ziarah kubur loh. Padahal justru sebaliknya, kita ini dengan bertafakur tentang alam akhirat, dengan berziarah kepada mereka para aulia, ini justru kita mempersiapkan sedari dini sebelum kita pun pindah ke alam yang mereka saat ini berada di dalamnya, gitu loh. Jadi kita di sini mempersiapkan untuk siapa? Untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, sehingga kita berharap kita siap pada hari tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala siapkan dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sehat dan panjang umur, insya Allah. Nah, sebagai penutup, orang itu kok bisa ghaflah dari mana ya? Kok bisa tiba-tiba itu orang jadi ghaflah? Nah, awal mulanya itu, kata ulama, ta'tilul qulub min fikratil akhirah wa dzikriha. Pada awalnya itu karena hati ini tidak digunakan untuk memikirkan akhirat. Jadi wes dunia terus, akhirat ini tidak dipikir. Bagaimana ya setelah meninggal ini, apa yang pertama kali dilihat? Nikmat atau azab? Naudzubillah min dzalik. Nah, seandainya orang itu kemudian mau untuk berpikir, merenung sebentar saja, saya kalau sudah meninggal, apa yang saya hadapi ya? Nah, ini enggak, lupa sudah. Hatinya tidak digunakan untuk berzikir. Nah, kalau sudah enggak ingat akhirat, apa yang terjadi? Maka dia akan lupa tentang akhirat. Ya. Kalau sudah lupa, maka level berikutnya adalah ghaflah, yaitu mengikuti hawa nafsu sudah. Mau apa? Ayo wis mumpung masih hidup. Ayo wis mumpung masih hidup. Saya masih muda kok. Eman-eman kalau udah nakal. Iya kalau sampai tua lah, kalau enggak kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Lah kalau sudah ghaflah, lama-lama akan menyepelekan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian mengakibatkan timbulnya atau munculnya amal-amal yang jelek. Mencuri tidak apa-apa, ya. Mau maling terasa mudah, nggak sholat hal yang sepele, kurang ajar durhaka orang tua seolah-olah nggak dosa sedikit pun. Nah, ini awal-awalnya dari mana? Ketika hati tidak mau diajak untuk merenung berpikir tentang akhirat. Yang mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hambanya Allah yang dijauhkan daripada janabah batin ini, ya, dijauhkan daripada janabah batin, sehingga Allah bersihkan hati kita, Allah izinkan kita untuk lebih mengenal Allah, lebih memahami kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.